emissions from the tankers are punishable criminal or fire in accordance with applicable regulations. Thank you for your support. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. I saw the team work really hard, but the result at the end was really good, so I'm happy. Tom Haye mengaku tak sabar menantikan debutnya berseragam timnas Indonesia. Hal itu bisa jadi akan terwujud dalam laga melawan tuan rumah Vietnam di My Dinh Stadium, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024, mendatang. Tom Haye berpeluang untuk menjalani debutnya dengan timnas Indonesia ketika menantang Vietnam di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024 dalam matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia tantang Vietnam di Hanoi dinilai tak akan mudah. Kabarnya, perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat tuntas sebelum timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Ya, saya berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia kontra Vietnam di Hanoi, ujar Tom Haye, Kamis, 21 Maret 2024. Tom Haye turut menjadi saksi sewaktu timnas Indonesia menghabisi Vietnam di SUGBK. Gelandang berusia 29 tahun itu angkat topi terhadap rekan-rekannya yang telah berjuang untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir ini laga yang sangat sulit. Para pemain timnas Indonesia telah bekerja keras. Tetapi, hasilnya juga sangat bagus, imbuh pemain berjuluk The Professor tersebut. Tom Haye bersama pemain naturalisasi lainnya, Ragnar Oratmangoen, terpaksa absen ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam dalam partai ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Meski sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 19 Maret 2024, namun perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA masih belum selesai. Tom Haye berpeluang untuk menjalani debutnya dengan timnas Indonesia ketika menantang Vietnam di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024 dalam matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Perpindahan Federasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dapat tuntas sebelum timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Ya, saya berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia kontra Vietnam di Hanoi, ujar Tom Haye, Kamis, 21 Maret 2024. Tom Haye turut menjadi saksi sewaktu timnas Indonesia menghabisi Vietnam di SUGBK. Gelandang berusia 29 tahun itu angkat topi terhadap rekan-rekannya yang telah berjuang untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir ini laga yang sangat sulit. Para pemain timnas Indonesia telah bekerja keras. Tetapi, hasilnya juga sangat bagus, imbuh pemain berjuluk The Professor tersebut. Ragnar Oratmangoen setelah menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, PSSI sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, membagikan kabar terbaru tentang proses peralihan asosiasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sedang proses finalisasi perpindahan federasi. Insya Allah bisa selesai sebelum 26 Maret 2024 ketika timnas Indonesia bertemu Vietnam di My Dinh, ungkap Sumarji. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semestinya Tom dan Ragnar sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 26 Maret 2024, ujar Erick Thohir. Terkait perpindahan federasi, ya mudah-mudahan segera kami selesaikan, imbuh mantan pemilik saham dan presiden Inter Milan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Hanoi pada hari ini untuk menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Vietnam. Indonesia berhasil memetik kemenangan 1-0 saat menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret.
Gol tunggal skuad Garuda dicetak Egy Maulana Fikri pada babak kedua. Skuad arahan Shin Tae-yong tak mau larut dalam euforia dan berambisi meraih hasil positif saat bertandang ke markas Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret. Timnas Indonesia akan terbang ke Hanoi menggunakan Garuda Indonesia G8460 Sabtu pukul 10.00 WIB dari Terminal 3, Soekarno-Hatta. Terima kasih, demikian informasi singkat dari tim media PSSI. Indonesia saat ini berhak menempati posisi kedua dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Sementara Vietnam turun ke peringkat ketiga dengan 3 angka di tangan. Adapun puncak klasemen dikuasai Irak yang mengemas 9 poin usai meraup 3 kemenangan beruntun, termasuk atas Indonesia. Sementara Filipina berada di posisi juru kunci dengan 1 angka. Skuad arahan Shin Tae-yong menjanjikan Indonesia tampil lebih solid saat melawat ke markas Vietnam. Jay Itzes dan kawan-kawan ditargetkan membawa pulang poin meski harus tampil di depan pendukung Vietnam. Pasalnya, kemenangan atas Vietnam di Hanoi bakal jadi modal berharga bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akhirnya mampu memetik kemenangan pertama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan ketiga grup F, Kamis malam di SUGBK Senayan Jakarta, Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak Egy Maulana Fikri pada menit 52. Dengan hasil ini membuat Indonesia kini melesat ke peringkat kedua klasemen kedua sementara grup F. Dengan tambahan 3 poin ini, tim asuhan Shin Tae-yong kini mengoleksi nilai 4 dari 3 laga. Selisih 2 poin dengan pimpinan klasemen Irak tapi baru memainkan 2 laga. Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penampilan timnas yang bermain luar biasa dalam pertandingan yang didukungan penuh hampir 80.000 penonton yang memadati Stadion Kebanggaan Bangsa. Indonesia SUGBK Senayan Jakarta, alhamdulillah akhirnya kita memenangkan laga melawan Vietnam. Apresiasi kepada penampilan pemain yang tampil disiplin dalam pertandingan ini. Terima kasih juga penonton yang sudah datang langsung, maupun yang menyaksikan dari layar kaca serta doanya untuk kemenangan timnas, ujar Erick Thohir. Kemenangan ini yang pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut Erick. Semoga pemain tetap konsisten, tidak lengah saat nanti bertanding ke Vietnam di pertemuan kedua. Tetap rendah hati, dan selalu fokus. Perjuangan masih panjang. Tak banyak waktu karena 26 Maret giliran kita yang akan tandang ke Vietnam. Jaga kondisi, disiplin, latihan yang keras. Ikuti semua instruksi dari pelatih. Buktikan kita bisa tampil baik juga di Vietnam nanti. Tentu kita ingin terus menjaga peluang bisa lolos ke fase berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Erick. Sebelumnya, pelatih timnas Shin Tae-yong mengaku sangat senang dengan raihan 3 poin yang didapatkan tim Merah Putih malam ini. Pelatih asal Korsel itu mengucapkan rasa terima kasih kepada anak-anak asuhnya yang sudah berjuang semaksimal mungkin melawan Vietnam. Diakuinya, tidak mudah bisa mengalahkan Vietnam yang bermain cukup baik selama pertandingan. Pertama-tama saya senang kami bisa menang melawan Vietnam. Saya sangat bangga kepada penampilan para pemain yang sudah bekerja keras, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Shin Tae-yong mengakui bahwa permainan timnas Indonesia kurang terutama di babak pertama. Karena itu, dia mencoba melakukan perubahan di babak kedua. Shin Tae-yong juga mengucapkan terima kasih kepada Vietnam yang sudah bermain baik dan memberikan hiburan kepada supporter. Setelah ini, tentu dia harus menyiapkan taktik lagi untuk melawan Vietnam. Hasil babak pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alot, skuad Garuda masih tertahan 0-0, dan rotasi Shin Tae-yong babak kedua, berhasil. Egy Maulana Fikri sukses jebol gawang Nguyen, 1-0 untuk Indonesia. Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, yang dihadapkan duel sengit kini masih ditahan imbang 0-0.
Duel Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peluang emas didapat Timnas Indonesia untuk mencetak gol, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik. Vietnam langsung tampil menyerang di awal laga. Tetapi, Jaitzes CS tampil solid di lini pertahanan sehingga gawang Timnas Indonesia masih aman tak kebobolan. Pada menit ke-11, Vietnam dapat peluang emas lewat aksi Nguyen Din Buk. Tetapi, bola tendangannya masih melebar dari gawang Timnas Indonesia, terus digempur serangan, Timnas Indonesia sendiri tak tinggal diam. Hoki Caraka CS terus berupaya membangun serangan balik ke gawang tim tamu, tetapi upaya demi upaya mereka masih menemukan kebuntuan. Masuk menit ke-20, serangan berbahaya kembali datang ke gawang Timnas Indonesia lewat aksi Nguyen Hoang Det. Beruntung, Nathan Choyaon bisa dengan sigap menghentikan serangan tersebut. Live streaming Timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk membuka peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus mengalahkan Vietnam 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Live streaming Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat klik di sini. Laga penuh gengsi ini akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dalam posisi wajib menang pada laga ini. Sebab, jika imbang atau bahkan kalah, kans Timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengecil. Setelah melalui 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen dengan 1 angka. Skuad Garuda terpaut 5 angka dari Irak di puncak klasemen. Sementara dengan Timnas Vietnam di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga, Timnas Indonesia tertinggal 2 angka. Karena itu, hanya kemenangan yang akan meroketkan posisi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika menang atas Timnas Vietnam, Timnas Indonesia akan naik ke urutan 2 klasemen grup F dengan 4 poin. Timnas Indonesia akan unggul 1 angka dari Timnas Vietnam di posisi 3. Lantas, bagaimana dengan 2 rival lain di grup F, yakni Irak dan Filipina? Kedua tim akan bertemu di Stadion Internasional Basra pada Jumat, 22 Maret 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sumpah Janji Setia Pewarganegaraan Republik Indonesia, jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta pengambilan sumpah notaris, Kamis, 21 Maret 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta pengambilan sumpah notaris, 21 Maret 2024 dimulai. Kogure Kira Wijaya, Nastasia Irvina Ryder, Ngozi Lilian Okafor, Oktaviana Melani, Wanda Ros Gosan Badan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Janji Setia Pewarganegaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. Bersediakah saudara-saudari bersumpah menurut agama masing-masing? Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang harus ditepati dengan segala keikhlasan. Bagi